Nah, hari ini adalah pertemuan antara pengacara saya, Bang Jahmada Girsang, dan pengacara Pak Jokowi, yaitu Pak Yaakob Hasibuan, Pak Firmanto, Pak Andra, dan Pak Ripahi. Jadi di sini dalam rangka mewujudkan mekanisme restoratif justice ya antara Pak Jokowi dan saya. Jadi semoga ya teman-teman yang masih di sana membuka hati dan pikiran. Inilah pengakuan bahwa ya apa yang saya lakukan murni adalah berdasarkan penemuan ilmiah. Ya, penemuan ilmiah itu tidak bias dan harus diakui kalau itu salah. Ya, jangan berkeras hati dan berpikiran tidak teguh. Jadi harus kita sandarkan pengetahuan kita, knowledge kita berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Karena seperti yang Bang Rifai bilang kemarin, ini sebentar lagi Lebaran, jangan sampai berkasnya P21 lagi disidangkan. Kalau proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya, sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Jadi selanjutnya saya akan menuliskan buku ya seperti yang saya ungkapkan ketika di Istana Wapres kemarin, bahwa saya akan menuntaskan menembusnya dengan tulisan buku juga. Itu bagian dari penembusan kesalahan saya dan pertanggungjawaban saya kepada, bukan hanya kepada keluarga besar Pak Jokowi, tetapi juga kepada publik. Itu ya. Pak Rismon, terkait kemarin Bela RRT kan sudah dibubarkan juga Pak, tim kuasa hukumnya. Lantas kemarin juga ada pertanyaan juga terkait konfirmasi Pak Refli Harun terhadap Bapak untuk menanyakan kuasa hukum apakah sudah dicabut atau mekanisme seperti apa. Tanggapannya seperti apa Pak Rismon? Karena begini ya, sejak awal penelitian RRT itu di dalam buku Jokowi's White Paper itu merupakan kompilasi dari 3 tulisan kami yang secara independen. Jadi kalau saya bertanggung jawab terhadap tulisan saya dan penelitian saya, maka saya tidak perlu minta izin atau memberikan konfirmasi kepada 2 orang penulis lain atau penelitian lain. Jadi penelitian saya itu murni independen tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah, itu murni dan hanya murni tanggung jawab saya secara ilmiah, gitu ya. Jadi kalau lebih jauh nanti saya akan tanggapi di tempat lain, di kesempatan lain. Sore ini kami bertemu dengan Bang Rismon dan Bang Jahmada Girsang untuk menindaklanjuti pertemuan Bang Rismon dan Bang Jahmada dengan klien kami Pak Jokowi di Solo. Jadi setelah pertemuan mereka, kami berdiskusi dengan Pak Jokowi dan ada pesan dari Pak Jokowi untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Di mana pada pertemuan tersebut, pada pokoknya ada permaafan di antara kedua belah pihak, dan kemudian dari situ juga ada juga permintaan untuk dilakukan RJ, di mana kami sebagai kuasa hukum tentunya diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dan situ juga ada penjelasan juga dari Bang Rismon yang menyatakan bahwa setelah beliau melakukan pendalaman lebih dalam, ternyata beliau melihat dan menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli adanya.
Oleh karena itu hari ini kami menindaklanjuti pertemuan tersebut dan melakukan beberapa hal administrasi untuk kelengkapan yang akan nanti kami ajukan bersama ke para penyidik di Polda Metro Jaya. Karena kewenangan ini tentunya sudah ada di Polda Metro Jaya sebagai penyidik di tahap penyidikan, sehingga nanti kami serahkan ke para penyidik untuk dipertimbangkan tentunya. Mungkin sekilas itu hari ini, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum dan juga hasil diskusi kami dengan klien kami mengapresiasi tentunya ada perkembangan terbaru ini, di mana tentunya Bang Rismon mengakui ijazah tersebut, dan kemudian kejujuran ini tentunya menjadi langkah yang sangat baik, dan kami lihat ini adalah bentuk juga penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan juga. Jadi dari poin-poin hari ini juga tadi administrasi tersebut intinya ada beberapa hal dalam kesepakatan tersebut. Yang pertama juga ada permintaan maaf dari Bang Rismon, kemudian ada pengakuan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan kemudian ada juga pemulihan nama baik Pak Jokowi juga untuk kedepannya juga, dan juga mungkin bukan hanya Pak Jokowi tapi keluarga Pak Jokowi juga. Jadi mungkin kami akan terus berkoordinasi mencoba untuk menginformasikan ini kepada para penyidik, dan nanti apa ada feedback selanjutnya untuk kelengkapan lebih lengkapnya dari para penyidik, tentunya kami akan menaati hal tersebut agar perdamaian ini dapat sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku. Saya pikir sudah mungkin rekan tadi dibuka oleh. Selamat lagi ya, dapat ya. Oke. Punya cukup kamera kok itu. Dan kamera. Oke. Thank you. Baik, oke. Makasih. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.